Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin amma ba'du. Kali ini saya bersama kiai muda yang produktif. Beliau kebetulan tetangga dengan saya, dekat dengan saya, sekitar 4 kilo dia ya. 4 kilo dari rumah saya. Beliau Kiai Nur Alam. Beliau ini alumni Dalwa ya. Dalwa. Masuk Dalwa tahun berapa? Masuk Dalwa tahun 2014. 2014. Keluar tahun berapa? 2017 kalau tidak salah. 2017. Iya. Katanya juga alumni Lirboyo. Pernah di Lirboyo cuma sebentar. Berapa tahun? Tidak sampai 1 tahun. 10 bulanan. 10 bulan. Mukim di Lirboyo. PP. PP. Jadi ada rumah teman saya di dekat Lirboyo, PP Lirboyo. Di pertengahan Dalwa itu saya keluar sebentar, justru malah tabarukan di Lirboyo, baru kembali lagi. Oh, berarti jenengan sempat keluar dari Dalwa gitu. Di Lirboyo 10 bulan. Sekitar 10. 10 bulan, kemudian balik lagi. Okay. Ngaji di Lirboyo ngaji apa? Rata-rata fokusnya itu di melihat mereka berbahsul masail. Oh gitu. Berarti jenengan ikut gabung? Sekedar nimbrung. Oh gitu. Oh, alhamdulillah. Berarti. Tapi juga di samping itu lebih fokus ke ngaji usul. Ngaji ke siapa beliau di Lirboyo? Di Lirboyo itu kan kadang-kadang ada pengajian Jamul Jawami atau Lubul Usul. Kadang ikut. Ke Kiai Azizi. Kiai Azizi. Terus? Itu saja, beliau saja. Oh ya. Di Dalwa itu jenengan sudah S1 ya? Di Dalwa S1. Saya dengar jenengan ke Ahqaf juga. Iya, S2 di Al-Ahqaf. Berapa tahun di Ahqaf? Di Al-Ahqaf sebentar S2-nya, tidak sampai 2 tahun. Kan cuma 3 semester, semester satunya itu tesis. Iya, itu. Alhamdulillah. Berarti S2-nya Al-Ahqaf. Tidak ngejar S3 lagi. Kurang tahu. Alhamdulillah. Kemudian saya ingin tahu seluk-beluk pesantren ini. Pesantren ini berdirinya mulai kapan? Yang ada santri mukim. Pesantren ini mulai ada santri mukim itu tahun 2021. Saya kembali ke sini tahun 2021, baru ada santri masuk ke sini untuk bermukim. Alhamdulillah. Sekarang yang mukim itu berapa? Untuk yang mukim di sini keseluruhan itu 10-an mungkin. Kalau tidak 14-15 sekitar itu. Ya sekitar belasan ya? Belasan. Putra putri? Putra putri. Jadi putra putri 11 orang? Sekitar 15 orang. 15 orang? Okay. Itu dari mana saja? Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan. Di Jakarta juga ada. Kok bisa mereka dari Sulawesi tahu pesantren ini? Kan desa sini. Mungkin dari komunikasi, satu orang ke orang lain, dikasih tahu ke temennya, dikasih tahu keluarganya atau apa. Oh gitu, alhamdulillah. Juga ada yang memang murid saya dulu di Pulau Jawa. Saya balik ke Madura, ikut Madura juga. Oh gitu. Murid di mana? Dulu sempat buka di daerah Kediri, Pare. Oh, buka kursusan. Kursusan bahasa Arab di Pare itu dulu kan ada namanya kampung Arab di Pare. Ya betul. Ada kampung Arab, mereka itu fokusnya ke berbahasa Arab. Tidak ada fokus ke nahwu shorof. Oh gitu. Akhirnya saya membuat kursusan fokus di nahwu shorof. Ya. Ngajar alfiyah di situ. Ya. Nah, saya mau pulang ternyata kok malah ikut pulang juga. Sampean di sana itu buat sendiri apa? Buat sendiri. Oh gitu. Sewa rumah gitu. Sewa rumah. Kemudian buat kursus nahwu shorof. Nahwu shorof. Alhamdulillah. Di Pare berarti ya, kampung Inggris ya. Alhamdulillah. Kemudian santrinya ternyata ada ikut di sini ikut pulang. Berapa tahun di Pare dengan buka kursusan itu? Di Pare itu 7 bulanan, sekitar 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Kenapa kok balik sini? Kok nggak terus di sana? Sudah dipanggil pulang. Sama orang tua. Sama orang tua. Alhamdulillah. Barokah. Saya baca flyer itu jenengan
S1 ya. S1 tapi melihat kurikulum baca kitabnya itu kitab tinggi-tinggi semua. Nah, ada yang tanya itu sama saya. Itu kok bukan warokot, kok langsung Jamul Jawami gitu. Itu gimana metodenya? Karena kan lulus SMA kan, nah, kuliah di sini, ikut kuliah S1 misalnya. Lulus SMA itu otomatis kan 0. Jadi pelajaran nahwu enggak punya, bahasa basic enggak punya. Bisa enggak mereka langsung menginjak ke Jamul Jawami? Gimana metodenya jenengan? Kalau di sini kita punya metode, kalaupun memang basicnya itu 0, saya berpegangan dengan perkataan mas saya. Beliau itu pernah dawuh, al-manhaju afdhalu minal ilmi. Metode kita mengajar itu lebih afdol dari sekedar ilmu yang disampaikan. Maksudnya mungkin, sepemahaman saya, kalau metodenya bagus, ilmu sesulit apapun akan mudah untuk dipahami. Sehingga bagi saya, tugas saya sebenarnya membuat Jam'ul Jawami yang terlihat rumit oleh sebagian orang itu menjadi mudah. Begitu. Sehingga bisa dipahami bahkan oleh orang yang belum punya basic sekalipun. Kalau misalnya dia kan lulus SMA, ada yang banyak yang tanya nih sama saya, anak saya lulus SMA, mau kuliah di sini misalnya. Kan dia 0 kan, otomatis nahwunya kan tidak ada, kosong. Nah, sampean nahwu itu ditempuh berapa tahun untuk bisa baca kitab lah? Untuk nahwu, kalau tidak bisa baca kitab Mas Yan, di sini itu tidak dimasukkan dulu ke kelas syariah, belum masuk. Namun masuk ke kelas takhusus baca kitab. Kelas takhusus baca kitab ini durasinya 6 bulan dengan berfokus pada bagaimana para santri itu mampu memahami karakteristik penulisan para ulama. Seperti untuk bulan pertama misalnya, anak-anak itu dituntut untuk menghafalkan amsilah tasrifiyah, jurmiyah, dan memahaminya dan mempraktikkannya. Amsilah tasrifiyah misalnya, amsilah tasrifiyah ini tidak bakal mereka bisa pahami kecuali dengan praktik. Sehingga kami biasanya sandingkan dengan af'al. Ada kitab namanya Al-Af'al dari Darul Lughah wa Da'wah, dari Dalwa itu. Biasanya kita sandingkan dengan amsilah tasrifiyah. Jadi anak-anak disuruh untuk misalnya ada mufradat di af'al itu syariba yashrabu syurban, suruh cek dulu wazannya apa, kemudian mauzannya cocok apa dan seterusnya, sehingga langsung dipraktekkan. Itu bulan pertama mereka dituntut untuk bisa tasrif, bisa nahwu dasar saja. Untuk bulan kedua sudah masuk pada praktek. Prakteknya itu pakai Fathul Qorib, kemudian di samping itu juga dilengkapi, disempurnakan dengan nahwu yang jenjang selanjutnya. Nah, di samping mereka belajar nahwu jenjang selanjutnya, mereka langsung praktik pada bulan kedua. Semisal langsung baca kitab Fathul Qorib. Bagaimana mereka mempelajari, memahami karakteristik penulisan para ulama. Kadang kan orang bisa nahwu sorob kok tidak bisa baca kitab ya karena memang kurang terbiasa. Tidak tahu karakteristik penulisan para ulama. Kadangkala bahkan ulama santri-santri salaf di Jawa, di Madura juga, itu kalau baca kitab kontemporer kerepotan. Kenapa? Karena mereka belum paham karakteristik penulisan ulama kontemporer. Sehingga yang kita ajarkan di bulan kedua itu karakteristik para santri itu dituntut untuk memahami karakteristik penulisan para ulama. Itu bulan kedua. Di bulan ketiga sudah masuk kepada pendalaman, pemahaman dan seterusnya. Sampai bulan ke-6 insya Allah sudah selesai. Alhamdulillah. Pernah nggak dari santri yang backgroundnya 0 itu selama 6 bulan itu tidak mampu menyelesaikan misalnya, harus nambah, ada nggak? Sampai sekarang belum pernah. Alhamdulillah. Nah, berarti metode ini sudah teruji. Berapa tahun teruji metode ini? Yang dengan 3 tahun sudah terbukti, tidak ada yang nyampe lebih dari 6 bulan. Gitu. Tapi 6 bulan harus fokus ya? Harus fokus. Jadi 6 bulan itu tidak ada pelajaran lain kecuali nahwu sorof. Alhamdulillah. Jadi fokus. Setelah nahwu sorof selesai, masuk kemana jenjangnya? Tergantung anaknya. Kalau memang anaknya sudah siap, ya langsung masuk kelas syariah. Kalau memang belum siap, bisa melanjutkan kelas-kelas yang lain. Oh gitu. Untuk kelas yang lain belum dibuka karena rata-rata memilih kelas syariah langsung. Oh langsung syariah? Iya. Berarti semacam kalau di pondok salaf itu apa ya? Musyawirin atau apa? Iya mungkin setingkat itu. Jadi kelas syariah itu klasikal seperti kelas reguler di pondok-pondok lain atau seperti apa? Kelas syariah itu kelas yang berfokus sebenarnya itu berfokus pada fikih. Ya. Tapi
Ana membuat kelas syariah ini bukan hanya berfokus pada fikih, tapi juga berfokus kepada tauhid. Jadi kelas syariah itu pada dasarnya kalau sampean lihat kurikulumnya itu berfokus pada dua hal. Yang pertama fikih, yang kedua itu tauhid. Buktinya saja di kurikulum itu ketika mau ngaji tafsir justru yang dipilih adalah tafsir ayatil ahkam. Karena itu yang berkaitan dengan fikih. Kalau mau ngaji hadis yang dipilih adalah bulughul maram karena itu yang berkaitan dengan fikih dan seterusnya seperti itu. Jadi memang fokusnya dengan itu fikih sama tauhid. Fikih sama tauhid. Nah, alhamdulillah. Jadi termasuk pemilihan kurikulum ini berkaitan dengan dua hal ini. Jadi misalnya tafsir, maka yang dipilih adalah tafsir ayatul ahkam gitu ya. Jadi memang bisa mengena, tafsirnya kena, fikihnya juga kena, gitu. Alhamdulillah. Kemudian dalam, misalnya ini kan kuliah ya, selama berapa tahun? 4 tahun ya, 4 tahun. Itu setelah lulus, itu anak-anak bisa apa dari kitab ini? Saya tidak bicara kuliahnya, karena dari kitab yang mereka kuasai bisa apa? Tujuan dari adanya kelas syariah ini, anak-anak dituntut untuk bisa memahami kaidah-kaidah madzhab Syafi'i. Sehingga mampu untuk menjawab problematika yang ada di luar sana. Terus saya kembali ke awal tadi. Kenapa langsung ke Jamul Jawami tidak pakai maroko tadi? Ada yang tanya ini sebabnya. Oh ya tadi sebenarnya kalau manhajnya atau metode pengajarannya itu kita usahakan sebisa mungkin memahami santri, ya saya berpikir ngapain buang-buang waktu untuk belajar dari awal. Ya sudah, ayo capek-capek sekalian. Oh gitu. Dari pagi itu jenengan ngajari santri itu sistem musyawirin atau per kelas atau gimana jenengan? Tergantung harinya. Kalau hari Kamis itu ada musyawarah, kalau hari-hari biasa itu per kelas. Per kelas? Iya. Kan gurunya satu nih, sampean. Bisa? Iya, bisa. Bisa? Pindah-pindah? Pindah-pindah. Gimana caranya? Dibagi waktunya. Misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 9 itu untuk kelas syariah 1, jam setengah 10 sampai jam 11 itu untuk syariah 2. Syariah 1 berarti jam 11 sudah pulang? Jam 9 sudah pulang. Oh, sudah pulang? Iya. Berarti cuma berapa jam itu? 3 jam? Pulang berarti? Pulang. Terus diganti? Syariah pulang 2. itu ke kamarnya tidak ada kegiatan lain? Ada. Apa? Nanti biasanya anak kasih sebuah muskilah misalnya. Misal ngaji fikih itu kan pasti ada muskilah-muskilah yang ada. Itu anak-anak dituntut untuk mencari jawabannya apa, pendekatan-pendekatan yang mendekati jawabannya apa. Kemudian di jam pelajaran keduanya nanti baru dibahas. Pelajaran keduanya berarti besoknya? Enggak. Sehari itu ada 2 jam pelajaran. Jam berapa tadi? Jam 6 sampai jam 8 syariah 1. Nanti masuk lagi. Masuk lagi jam berapa? Itu jam 8 malam. Oh, jam 8 malam. Jam 8 malam masuk lagi. Masuk lagi. Syariah 2 juga masuk lagi. Masuk lagi juga. Tapi gantian. Jadi syariah 1, syariah 2. Iya. Berarti saya mau tanya nih, kalau cuma gurunya satu jenengan, ya alhamdulillah santrinya masih sedikit ya, mungkin bisa tertangani. Berarti full dari pagi sampai malam. Iya, full dari pagi sampai malam. Kalau ada undangan keluar gimana? Kalau ada undangan keluar biasanya enggak kita terima kecuali hari Kamis dan Jumat. Oh gitu? Iya. Kalau ada undangan kecuali memang terdesak. Kalau biasanya terdesak itu anak-anak yang sudah senior diminta bantu untuk mengajarkan anak-anak yang di bawahnya. Di bawahnya. Iya. Jadi kalau undangan manten itu kan enggak bisa hadir. Ya, kadang hadir, kadang harus hadir. Harus hadir. Kalau jauh mungkin bisa maklum ya. Kalau jauh, kalau di dekat sini ya harus hadir. Mau tidak mau harus hadir. Iya betul. Jadi kalau seperti itu berarti diwakilkan ke anak-anak yang alhamdulillah. Berarti ini yang ada dari mana sih? Jakarta, Kalimantan, Sulawesi. Ya mungkin sekitar itu. Untuk yang akan datang sudah ada yang datang? Ada kemarin yang daftar. Cuma belum datang. Kurang tahu dari mana, bukan saya yang nerima soalnya. Alhamdulillah. Karena tujuan saya membuat podcast ini karena saya akan menyebarkan flyer yang dirinya. Jadi kan orang itu tanya, ini background pesantrennya apa, manhajnya apa, terus itu alumni mana, sama keilmuannya kemana. Jadi kalau seperti ini kan bisa tahu. Saya lihat jenengan juga tulis kitab. Iya. Nah, saya tanya kepada santri tadi, kitab apa yang dibaca? Kitab yang karangannya Kiai sendiri gitu. Ada kitabnya enggak? Ada di anak. Coba minta diambilkan ke anak-anak.
Nah, ini kitabnya jenengan. Iya. Ada pengantar dari siapa ini? Kiai Ma'ruf Qasim. Nggih. Ini Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Zadut Tolabah ya. Ini sampai bab apa? Fikih ya? Fikih sampai bab? Sampai bab jenazah. Jenazah. Nggih. Untuk bab selanjutnya? Insya Allah akan segera keluar. Alhamdulillah. Ini Zadut Tolabah. Ini berapa halaman ini? Hampir 800. 800 halaman, 730 ya. 700-an ya. 730. Nah, 700. Saya mau tanya, sekarang ini kan apa ya? Alumni pesantren di Sape itu biasa. Tapi tantangan di luar itu kan adalah akidah. Jadi ketika mereka keluar, yang jadi tantangan utama itu kan akidah. Apa di dalam kiat panjenengan untuk menyiapkan santri-santri untuk untuk menjawab tantangan-tantangan dari luar itu? Kalau masalah akidah, biasanya kita menggunakan isu yang sedang ada. Ataupun isu-isu yang memang sudah masyhur dari dulu. Ya. Seperti contoh, kadangkala kita membedah buku Al-Insan Musayyir Am-Mukhayyir karangan Syekh Buti dan yang lain. Ya, untuk agar anak-anak itu mampu untuk menalar maksud iradat apa, maksud kudrat lebih lanjut dan mendalam seperti itu. Maksud saya begini. Maksud saya akidah itu dalam hal aliran-aliran. Contoh masalah maulid, masalah tahlil itu kan biasa itu kan. Itu kan perdebatan klasik. Nah, bagaimana kiat panjenengan atau menyiapkan santri-santri agar ketika keluar itu bisa bertarung dengan mereka? Oh, gitu. Biasanya itu yang sudah saya siapkan seperti di kurikulum itu kalau sudah selesai tauhid Minhatul Hami itu ada kitab baru yang fokus membahas itu. Ya, kitab apa namanya? Ad-Difa. Karya? Itu karya Kiai Muhibul Aman Ali Besok. Oh, Gus Muhib. Gus Muhib. Tapi juga alhamdulillah Al-Fakir sempat nyoret-nyoret juga bikin. Nanti insya Allah mau dilengkapi jadi itu. Iya. Jadi jenengan membuat catatan minggir atau hasyiah dari kitab Gus Muhib itu. Alhamdulillah. Saya ingin nunggu juga terbitannya. Tapi nunggu gratisan saya ini. Jadi ini fikih, makanya saya kan tertarik karena pondok itu ahli fikih itu banyak, jadi banyak. Tapi yang rata-rata kawan-kawan pesantren itu ketika dihadapkan dengan itu, nah tantangan aliran-aliran ini yang membid'ahkan tahlilan, maulid dan lain-lain. Kira-kira mereka ketika ada orang menyalahkan amaliyah kita, mereka sudah siap dalil. Dalilnya ini, kita kira-kira seperti itu. Makanya saya tanya tentang itu. Kembali lagi ke masalah kuliah tadi. Biayanya berapa? 14 juta. 14 juta. Sampai lulus. Sampai lulus. Berarti per semester berapa? Itu sudah semuanya sampai lulus. Jadi makan juga? Enggak. Kalau makan biasanya ngekos di sini. Kos? Iya. Kos itu satu bulan berapa? 300. 300 makan berapa kali? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Murah itu 300 2 kali sehari. Berarti 5.000 per makan. Alhamdulillah, murah. Berarti ini 14 juta itu lain uang kos. Lain uang apa lagi? Syariah? Udah, enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Hanya uang kos saja sama syariah. 14 juta itu bayar di muka atau di belakang? Bisa cicil enggak apa-apa. Bisa cicil. Jadi masuk itu misalnya enggak punya uang bayar sebisanya. Kalau memang enggak bisa ya enggak apa-apa, nanti ngadep dulu yang penting. Yang penting ngadep dulu. Nanti dia bisa sanggup enggak. Kalau misalnya ada orang memang betul-betul enggak mampu. Misalnya enggak mampu, pengen ngaji, pengen mondok, pengen semangat tuh giro keagamanya semangat. Gimana solusinya? Kalau memang benar tidak mampu, kita ada beasiswa di sini. Beasiswa full bagi yang tidak mampu. Kecuali kosan tadi. Kalau kosan itu tidak mencakup. Jadi beasiswanya khusus beasiswa pendidikan saja. Pendidikan saja. Kosannya tidak masuk. Tidak masuk. Jadi kosannya tetap 300 ya. Untuk pendidikannya full dapat beasiswa. Alhamdulillah. Lumayan lah. Kalau kosan itu kan dimakan sendiri gitu ya. Untuk kehidupan diri sendiri gitu. Untuk santri sini ada nggak yang dari luar? Yang dari luar maksudnya? Yang berangkat dari rumah, yang ada. Ngaji. Cuma biasanya santri madrasah.
Oh, madrasah. Iya, madrasah. Kalau santri kitab? Belum ada. Saya belum berani memasukkan ya. Yang pertama masih khawatir soalnya kan masih PB. Takutnya itu kalau dibiarkan ada yang bawa HP, kita Oh, gitu. ada seperti itu. Oh iya ya. Jadi untuk pondok mukim ini tidak boleh. Nggak Yang boleh, ngaji harus syariat mukim. tadi ya, itu harus mukim. Harus Tidak mukim. boleh dari luar. Ya, Iya. alhamdulillah. Nah, jadi itu saya ingin apa ya? Beberapa santri mungkin saya ingin tahu hasil dia yang apa? Yang mondok di sini lah. Oh, nggih, nggih. Ya, kalau ada mungkin siapa? Saya mau tanya, jenengan dari mana? Di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Berapa tahun di sini? Mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Dulu sebelum di sini di mana? Mondoknya? Di sini mondoknya di Samarinda. Samarinda. Pondok kitab juga. Pondok tahfiz. Tafid, nggak ada kitabnya? Belum. Belum. Di sini 3 tahun sudah bisa baca kitab enggak? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Kitab apa yang dibaca? Kadang ya Tufa, kadang Bujerimi, kadang ya tergantung kitabnya kan. Oh gitu. Sistemnya musyawarah ya. Sistem. Musyawarah. Tufa ya. Jenengan nama siapa tadi? Belum lupa saya. Akmal. Ahmad. Akmal. Nah. Sempurna. Akmal. Beliau kok bisa mondok sini? Jenengan bisa mondok sini gimana ceritanya? Ini kan desa ini. Saya saja nggak tahu ini. Dulu pernah ngaji Alfiah sama beliau pas masih di Kampung Arab. Di Kampung Arab, Maji Alfia. Sampai dari mana? Kalimantan Timur ya? Ke Pari. Nah, Tujuannya apa ke Pari itu? ya pertama tujuan asal itu dulu pengen ke Mesir. Pengen ke Mesir. dulu. Nah, terus kursus di sana. Terus Nah, terus ya lama-lama keinginan ke Mesir itu tuh kayaknya kandas. kenapa Kandas kok dulu. kandas? Karena saya lihat Indonesia ini kok ulama Indonesia ini kan Ya, mantap-mantap. betul ya. Tolabul ilmi itu di mana saja. Yang penting kita mempeng, kita rajin, insya Allah kita akan hasil. Walaupun kita ke Mesir, kalau di sana tidur melulu, nggak ada, nggak ada hasilnya. Di sana tidur. Saya punya teman itu di Mesir itu, nggak pernah masuk kuliah, tidur aja. Ya sama aja. Jadi kalau di sini yang penting rajin, kemudian mempeng, insya Allah akan hasil. Saya bukan mengatakan tidak perlu ke Mesir, bukan. Tetap Mesir itu gudangnya ulama-ulama hebat lah. Nah, kalau bisa mungkin mudah-mudahan sampean bisa ambil sanad atau tabarukan ke Mesir. Nah, tapi diselesaikan dulu di sini ya. Nah, pelajarannya apa di sini? Fikihnya. Fikih. Fikihnya apa yang dibaca, yang diajarkan sama beliau? Kalau untuk sekarang nih masih bab ibadah. Hah? Sekarang nih sampainya di bab ibadah. Ibadah. Kitab apa? Kalau untuk kitab pegangan kami, kitab karangan Ustaz. Ini, kitab ini. Kitab Zadul Talabah. Zadul Talabah yang jadi kurikulum utama ya. Nah, untuk perbandingan. Perbandingan bisa seringnya Tufa, Tufa. Bujerimi, Mughni. Oh, ini alhamdulillah. Saya ingin ingin belajar baca kitab dari jenengan lah. Jadi apa ya? Saya ambilkan Tufa. Nah, ini juz berapa ini? Juz terakhir. Wah, ini ada harokatnya ini, enggak ini. Nanti dikira buat. Kalau ada harokatnya, anak saya juga bisa. Nah, ini aja ya. Nah, Saya ingin tahu baca kitab, cara baca kitab. Saya kan tidak bisa baca kitab saya. walau ukriha ala nahwil kalami walau harfaini faqat fiha batalat fil adhar linadratihi fakana kal ikrahi ala adami ruknin aw syartin walaysa minhu ghusbus sutrati li'annahu ghairu nadirin wa fihi aradun walau nataqa binadmil Qur'an aw bidhikrin akhar kama syamilahu kalamu aslihi biqasdi tafhim ka qawlihi liman ista'danahu fi akhdhi syai'in aw dukhul ya Yahya khudil kitaba biquwwah wadkhuluha bisalamin wa katanbihi imamihi aw ghairihi wa kal fathi alaihi wa katablighi walau minal imami kama iqtadahu ka itlaquhum. Dan kalau seandainya dipaksa untuk berbicara di dalam salat walaupun hanya 2 huruf saja maka salatnya batal. Kenapa kok batal? Ya karena
paksaan berbicara dalam salat itu tuh adalah hal yang nadir, jarang. Maka seakan-akan dia itu tuh dipaksa ala adami ruknin aw syartin, untuk tidak melakukan rukun atau tidak memenuhi rukun atau syarat. Walau nataqu binadmil Quran, dan kalau dia berbicara dengan menggunakan lafaz Quran, au bidzikrin akhar, atau dengan zikir, kama syamilahu kalamu aslihi, because ditafhim, maksudnya ini dia berbicara menggunakan lafaz Al-Quran, ayat Quran, atau menggunakan zikir. Maksudnya zikir di sini zikir yang warid, bukan zikir yang bukan warid. Kaqaulihi, seperti hal contoh, liman ista'dzanahu fi akhdhi syai'in aw dukhulin. Sebagaimana contoh ada seseorang itu yang meminta izin untuk mengambil sesuatu atau masuk rumah. Seperti ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Nah, maksudnya dia tuh memberikan izin kepada seseorang yang masuk tadi menggunakan nadam Quran, ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Maksudnya daripada ayat ini tadi untuk memberikan isyarat bahwasanya dia ini diizinkan masuk untuk mengambil sesuatu tadi. Itu li'ahdin sama li'ukul itu kan dua hal yang berbeda. Contohnya juga berbeda di situ. Nah, Ustaz, contohnya ini ada bisa lamin amin. Untuk mengizinkan duhul, untuk ahdi syai'. Ada dua contoh berbeda kan? Ya, coba. Contoh untuk misalnya seseorang nih meminta izin untuk mengambil sesuatu, maka kemudian dijawab pakai ya khudil kitab bi quwwah. Atau ada seseorang yang minta izin ingin masuk, maka jawabannya itu pakai ayat Quran yang lain, udkhuluha bisalamin amin. Sip, mantap. Cukup. Mantap. Terima kasih. Untuk lebih tahu jauh, Kiai, ini pesantren ini untuk yang diajarkan apa saja, mungkin jenengan bisa menyampaikan secara detail, secara jelas, biar orang yang memandukan sini bisa paham, bisa mantep lah gitu. Untuk kurikulum, misalnya kita fikih, ini secara inti yang menjadi pokok referensi kita pakai kitab Zadut Thalabah. Isinya itu bukan hanya sekedar menyajikan pendapat, tapi menyebutkan dalil plus ilat. Oh gitu. Jadi masuk ke usul ya. Di samping menyajikan dalil plus ilat, di sini juga disebutkan al-farqu, al-jam'u wal farqu. Sisi persamaan dengan tasawuf masalah yang lain dan sisi perbedaan dengan masalah yang dikira hampir sama. Iya, betul. Itu kan penting sekali. Iya, betul. Jadi biar tidak salah ya. Salah memasukkan. Di sini juga membahas di kitab ini bukan hanya dari segi ilat, dalil, bahkan dari kaidah usuliyah juga kita bahas. Jadi di samping menyebutkan ilat ini kan pastinya kadang-kadang berasal dari kaidah usuliyah. Nah, kita kaitkan juga ke kaidah usuliyah. Dan pengecualiannya apa dan seterusnya. Itu untuk fikih. Standarnya pada dasarnya Zadut Thalabah ini standarnya adalah syarah-syarah Tuhfah, seperti syarah-syarah Minhaj, seperti Tuhfah, Mughni, Nihayah dan Mahalli. Sehingga anak-anak yang mengaji kitab ini biasanya kita rekomendasikan untuk merujuk kepada Tuhfatul Muhtaj, Mughni, Nihayah dan Mahalli, seperti itu. Karena apa? Karena kadang-kadang itu kalau kita merujuk kepada hasyiyah seperti hasyiyah Syibramulisi dan hasyiyah Syarwani, itu para masyayikh kita misalnya di Tarim itu tidak mau. Misalnya hasyiyah Syarwani mengatakan A, mereka itu justru mengatakan hasyiyah itu sudah jauh dari kaidah madhab yang ada. Sehingga kalau antum mau belajar, kata mereka, lebih baik belajar dari syarah seperti Tuhfah, Mughni, Nihayah dan seterusnya. Sehingga yang menjadi referensi utama atas penulisan Zadut Thalabah ini adalah syarah-syarah Minhaj tadi. Di samping itu anak-anak biasanya kalau memang tidak ketemu ataupun tidak paham atau kurang paham, disuruh merujuk ke kitab yang lebih asal lagi. Seperti Al-Aziznya Ar-Rafi'i, seperti Al-Majmu'nya Nawawi, Al-Imam Nawawi dan seterusnya. Itu untuk fikih. Untuk pelajaran tauhid, kita standarnya pakai kitab Minhatul Hamid. Minhatul Hamid ini syarah Jawharatul Tauhid. Karangan guru kami di Dalwa, namanya Kiai Qaimuddin. Oh, Ustaz Qaim. Guru saya juga itu. Ustaz Qaim. Guru saya justru dulu, Nah, kenapa kok kita acuannya pakai Minhatul Hamid? Itu menurut saya lebih mudah karena sistemnya sistem pertanyaan.
Nah, di samping pakai Minhatul Hamid, biasanya kita menyajikan masalah-masalah yang lumrahnya dibahas. Misalnya sedang membahas qada dan qadarnya Allah. Ya. Kita sajikan kitab-kitab lain yang membahas isu-isu yang berseberangan dengan kelompok Ya. lain dalam pemahaman Ya, qada qadar itu. ya, betul. Dan seterusnya. Itu kalau tauhid. Begitu juga Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kan rata-rata pondok salaf itu pakai kitab Ibnatul Ahkam untuk syarahnya. Betul. Kita enggak pakai Ibnatul Ahkam di sini. Kita Ibnatul Ahkam dijadikan referensi sampingan. Iya. Kenapa kok demikian? Karena Ibnatul Ahkam itu rata-rata Maliki. Oh gitu. Jadi tidak sesuai dengan dasar aslinya kan Syafi'i. Bulughul Maram, Syafi'i. ya. Makanya ketika ngaji Bulughul Maram itu, saya selalu bilang kepada anak-anak, kalau nggak sesuai dengan fikih, berhenti, cari dulu. Oh gitu. Meskipun di Ibnatul Ahkamnya bilang A. Oh gitu. Iya. Oh, jadi harus dicocokkan dulu Dicocokkan dengan fikih. Di Fathul Qorib bilang gini kok ini tidak sesuai gitu. Berarti dicari dulu. Dicari dulu. Apa yang jadi dasar apa gitu ya? Jadi untuk belajar Bulughul Maram ya tadi kita tuntut anak-anak untuk membuat hadis tadi ke fikih, Ya. menjadi fikih. Tanpa harus bersandarkan kepada kesimpulan para ulama pensyarah hadis seperti Ya. Ibnatul Ahkam dan yang lainnya. Hadis Bulughul Maram tersebut. Itu untuk hadis. Untuk tafsir kita pakai tafsir Ayatul Ahkam karangan Sobuni, Syekh Ali Sobuni. Ya. Kebetulan saya punya sanad dari Abah saya itu ngaji ke Syekh Ali Sobuni. Jadi sisa satu tok. Jadi untuk pelajaran tafsir Ayatul Ahkam itu biasanya kita agak sulit juga karena rata-rata Ana pernah dengar dari Syekh Muhammad Amin Syinqiti, Ana juga pernah dengar dari guru saya Muhammad Saud Al-Jiddi, tafsir Ayatul Ahkam ini nukilannya kadang-kadang tidak sesuai. Oh gitu. Sehingga saya khawatir ketika ngaji itu anak-anak malah menjadikannya sebagai pedoman. Iya. Oh, Sehingga ketika mau ngaji tafsir Ayatul Ahkam itu biasanya anak tuntut untuk merujuk ke kitab aslinya. Oh gitu. Tapi sayangnya kan anak-anak di sini tidak punya banyak kitab. Rata-rata adanya cuma kitab fikih Syafi'i. Ya, mestinya jenengan buat perpustakaan lah. Insya Allah. Ya, masih jadi artinya perpustakaan itu untuk menunjang kegiatan santri belajar mengajar. Nah, beli kitabnya ke saya. Saya jadi terus. Sehingga anak-anak tadi karena tidak punya kitab tak suruh buka HP. Oh, HP-nya gitu. tak bagikan, disuruh lihat HP. PDF Biasanya berarti ya. PDF rata-rata. Seperti misalnya kalau Maliki buka Mukhtasar Khalil, Ya. Hasyiatus Suki dan yang lainnya. Kalau misalnya Hambali buka kitab Hambali Al-Mughni Ibnu Qudamah. Ya. Kalau Hanafi misalnya pakai Raddul Mukhtar dan yang lainnya. Ya, alhamdulillah. Disuruh buka langsung kitab inti dari mazhab tersebut. Ya. Kenapa kok langsung kitab inti dari mazhab tersebut? Saya dulu pernah meneliti kitab fikih ala madzhabul arba'ah. Iya. Itu ternyata kok ada sebagian, saya tidak mengklaim semuanya, sebagian saja, sedikit mungkin, yang tidak sesuai dengan Dari pokok kitab asli. Ya. Ya. Itu yang Salah kutip mungkin. Salah itu, kutip mungkin ya. itu yang bikin saya takut kalau langsung merujuk kepada kitab perbandingan mazhab. Merujuk ke kitab langsung intinya saja. Ya. Sama dengan itu ya. Kalau yang saya temui itu di Mausu'ah Fiqhiyah. Mausu'ah Fiqhiyah itu di kitab Syafi'iyah itu yang mutamat A. Nah, ternyata di sana tertulis yang mutamat B. Sebaliknya, mungkin salah kutip. Salah kutip. Ya, tidak mungkin kekeliruannya tidak sebanyak kebenarannya. Jadi mungkin hanya 1, 2, 3. Tapi tetap yang ideal tetap merujuk kepada kitab aslinya. Begitu. Ya. Sehingga agar terhindar dari itu ya langsung merujuk ke kitab aslinya. Ya, betul. Itu cara belajar tafsir Ayatul Ahkam. Ya. Untuk yang lainnya di sini juga ada takhrijul hadis dan pokoknya hal-hal yang menunjang lahirnya fikih lah. Iya, betul. Mungkin seperti itu untuk ya, alhamdulillah. Jadi lengkap ya. Jadi memang yang utama memang dari sini untuk fikih ya. Ya. Nah, untuk apa tadi? Untuk rudud kepada aliran-aliran hanya ekstrakurikuler kayaknya. Ya. Jadi tetap ada pembekalan mereka. Ya. Saya mau tanya ini anak-anak kan ada sistem musyawarah berarti ya. Musyawarahnya setiap hari apa? Yang secara formal musyawarahnya itu setiap hari Kamis pagi. Iya. Itu harus ada. Iya.
Adapun yang tidak formal biasanya ketika ada pelajaran kok ada muskilah, anak-anak itu dituntut untuk mencari jawaban atas muskilah itu. Oh gitu. Nah kalau yang formal tadi itu yang dimasukkan apa? Yang Kamis itu? Biasanya tentang istinbat hukum atau kaidah-kaidah madhab yang sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Ya. Contohnya seperti apa? Mungkin contoh seperti ini, kita katakanlah saja, Anda tidak tahu ini benar apa salah, Yeah. takut lupa. Misalnya Imam Romli mengatakan, orang haid itu kan haram sholat, Yeah. tidak sah bahkan. Namun ketika ia selesai haidnya, ini ada pertanyaan, boleh tidak orang haid itu seandainya mau mengkodok sholatnya boleh apa tidak? Ya. Ternyata Imam Syafi'i ini berbeda dengan Ibnu Hajar dan Imam Imam Khatib Romli ya Syirkini. maksudnya. Imam Romli. Imam Romli ini mengatakan bahwasannya tidak sah. Tidak sah. Nggak Berarti orang yang kodok sholat waktu haid itu hukumnya tidak sah langsung ya? Seandainya mau. Iya, seandainya mau. Ternyata kok di permasalahan lain yang seakan-akan tasawurnya atau gambarannya hampir sama, yaitu orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf itu bagaimana hukumnya seandainya dia mau untuk mengkodok sholat yang ia tinggalkan semasa kafir. Yeah. Imam Romli kok mengatakan itu sah. Ini kan seakan-akan bertentangan. Bertentangan dengan pendapat yang orang haid tadi. Orang yang haid mengkodok sholat hukumnya tidak sah. Orang yang baru masuk Islam mengkodok sholat ketika kafir hukumnya sah. Bertentangan. Nah, itu yang dimasukkan. Iya, itu yang dituntut untuk anak-anak mencari jawabannya apa. Oh, jadi lebih ke istimbat hukumnya ya? Iya. Berarti ini bahsu bukan bahsu furu'iyah. Tapi bahsu ke usuliyah ya. Bahsu usul. Ini berat ini. Biasanya kalau bahsu itu kan bagaimana hukumnya kalau wudhu pakai air. Soalnya saya melihat di luar sana itu sudah banyak yang terlena akan pendapat. Pokoknya si A pendapat A ya diambil, si B pendapat ini ya diambil. Wah ini tanpa melihat saya ini. apa asalnya. Oh enggak. Itu saya banget itu. Tanpa melihat ini sebabnya apa, alasannya apa. Iya, dalilnya kalau memang ada apa. Itu kita anak-anak tuntut untuk memahami itu sehingga nanti kalau mau mengaitkan ke masalah yang aktual itu berhasil dengan akurat. Iya. Dikhawatirkan kalau hanya sekedar tahu pendapat tanpa tahu asal muasalnya, istinbatnya bagaimana, nanti kalau mengaitkan ke masalah aktual nanti kok malah salah, tidak akurat. Oh gitu. Jadi cara mencocokkan dengan yang aktual dengan ibarat itu takut salah gitu ya. Harus tahu istinbatnya seperti apa. Kenapa kok terjadi timbul hukum seperti ini. Wah ini berat ini. Jarang terjadi di pondok pesantren basul masail yang semacam ini. Biasanya kan basul itu hukum-hukum aja. Kalau ada kaul menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya haram ya udah diambil. Kalau menurut Imam Sabro Malisi hukumnya ini ya sudah diambil kan biasanya begitu. Nah, jadi ini menarik. Nah, ini apa ya? Tantangan menarik untuk santri ke depan gitu. Kalaupun nanti ternyata anak-anak itu tidak tahu, kalau memang saya bisa, ya saya jawab. Kalau memang saya tidak bisa, nanti saya tanya ke masyayikh. Kadang itu kayak saya nanya ke Syekh Muhammad Saud Al-Jidhi, kadang kayak saya nanya itu ke Syekh Muhammad Derwish, Syria, dan para masyayikh yang lain, Habib Mustafa bin Smith dan yang lainnya. Itu kalau saya tidak tahu. Iya, alhamdulillah. Berarti kan sanad keilmuannya jelas ya. Nah, jadi memang betul-betul mendalami fikih dan usuliyah ya. Nah, itu alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti informasi ini bisa ditangkap oleh mereka yang di luar sehingga kira-kira mau memondokkan putranya itu tidak khawatir bahwa saya menitipkan anak saya ingin dididik semacam ini. Maka dengan profil singkat pesantren ini mudah-mudahan mereka tidak ragu lagi. Saya bilang di Facebook saya itu mumpung santrinya masih sedikit. Biasanya kalau santrinya sudah ribuan itu kan tidak tertangani secara langsung oleh kiainya. Jadi mungkin mumpung santrinya masih sedikit, jadi kiainya masih bisa menangani secara langsung. Mulai tahun berapa tadi? 2021. 2021 berarti sekarang sudah berapa tahun? Mau jalan 3 tahun? Iya. Nah, pesantren ini berjalan 3 tahun? 3 tahun. Nah, berarti masih baru ya? Jadi sudah ada santrinya sekitar belasan orang ditangani secara langsung, bisa membaca kitab. Alhamdulillah ini kemajuan kemajuan yang sangat penting ini. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan banyaknya informasi yang diketahui oleh masyarakat, banyak yang tertarik memondokkan anaknya di sini. Nah, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya panjenengan. Saya juga yang mohon maaf. Mudah-mudahan saya dapat barokahnya panjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.